Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan mohon penyertaan kehadirat Tuhan supaya menyertai dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dia yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Kita akan pujikan Dia, kita akan menyembah Dia. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya.
mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi Tuhan kami, Engkau yang bertanggung jawab atas kami, Engkau yang memberi pengharapan buat kami. Kami hidup saat ini Tuhan, semuanya hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kemampuan kami, semuanya oleh kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, bawa mulut kami Tuhan, bawa hati kami untuk menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita akan menerima firman Tuhan, firman yang memberi kehidupan buat kita. Haleluya. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita katakan karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita masih melakukan ibadah lewat medsos, media sosial. Saya kira tetap tidak mengurangi esensi kita untuk bisa beribadah dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Pagi ini saya akan menyampaikan tema yang diberikan kepada saya, yaitu bicara tentang tetap bertahan dan berharap di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, minta tuntunan Tuhan, berkat Tuhan untuk pemberitaan pada saat ini.
Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kembali. Walau lewat online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir atas setiap kami, karena Engkau adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir di antara kami dan di setiap hati kami, di setiap keluarga kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan Yesus. Kau beri kami kesempatan kembali beribadah, dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan turun atas kami hingga kami memahami, mengerti apa yang harus kami pahami, dan kami boleh mengerti apa yang harus kami mengerti. Kami bersyukur, kami alaskan doa dan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelumnya mari saya ajak saudara, Bapak Ibu semuanya membuka di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saja. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1 di sini dikatakan, Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya tidak akan membahas semua, saya akan fokus kepada tema saja. Nah, tapi kita akan coba mulai dari ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama di sini dikatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman ya. Jadi pertama kita dibenarkan karena iman. Yang kedua, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Di terjemahan lain di sana dikatakan kita sudah berdamai dengan Allah oleh karena pengorbanan Kristus Yesus. Nah, di samping itu, setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita juga punya jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia, kemudian kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau bicara tentang pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, artinya kemuliaan Allah tidak diberikan pada sekarang, tetapi diberikan di masa yang akan datang. Ya, dan bukan hanya itu saja, di sini dikatakan begitu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang menariknya di sini katakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara perhatikan, kalau berbicara tentang bertahan, ya, bertahan, semua orang berusaha untuk bisa bertahan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mungkin juga bertahan di dalam mempertahankan segala sesuatu yang harus dipertahankan. Misalnya kalau orang bermain sepak bola, ketika dia sudah menang entah 1-0, entah 2-0, biasanya ada tim yang mengandalkan kekuatan untuk bertahan supaya apa? Supaya
tidak diserang oleh musuh dan tidak kemasukan gol. Akhirnya dia akan mempertahankan dengan kekuatan yang sudah ada supaya apa? Supaya tetap memiliki skor yang sama seperti apa yang dia sudah menangkan di sini. Ya. Lalu sampai akhirnya dia mungkin bisa tetap bertahan 1-0 atau 2-0. Itu cara bertahan. Ya. Tetapi di dalam kekristenan juga kadang-kadang ada sistem yang bertahan. Bertahan di apa? Bertahan di dalam masa-masa masa-masa sulit. Ya. Semua orang saya percaya akan mengalami, dan setiap kita punya ketahanan terhadap yang namanya masa-masa sulit. Dan setiap kita berusaha untuk bisa bertahan, mempertahankannya sampai masa-masa sulit itu suatu saat akan berakhir. Dan yang menarik adalah di dalam Alkitab juga katakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mampu melampauinya, maka semua itu akan berlalu. Dalam masa-masa sulit pun sama, masa-masa sulit itu tidak akan selamanya ada bersama dengan kita. Bagi orang Kristen mungkin masa-masa sulit adalah sesuatu yang hal yang biasa sejak zaman kisah para rasul, bahkan sejak zaman Yesus sendiri, ya. Itu sudah ada tantangan-tantangan tertentu di mana Yesus dan kemudian murid-muridnya juga bertahan untuk mempertahankan imannya di dalam masa-masa sengsara. Ya. Di dalam Alkitab, di dalam hidup kita, ya, itu seringkali kesengsaraan bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang seringkali menimbulkan kesengsaraan dalam hidup kita itu adalah keinginan atau desire, ya, desire. Di dalam bahasa teks bahasa Inggrisnya kata desire itu di dalam konteks backgroundnya itu adalah berbicara tentang artinya itu dari bintang. Bintang itu untuk menggambarkan keinginan yang berada jauh tempatnya ada di sana, ya, yang senantiasa kemudian menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu, misalnya membaca, menyanyi, dan lain-lainnya. Itu bicara tentang keinginan sesuatu yang sangat jauh. Nah, konteks pada waktu itu. Nah, ini juga kaitannya dengan kata passion. Kata passion seringkali makanya ada film The Passion, ya. Yang sebenarnya passion itu juga berarti gigih atau semangat. Ya, berasal dari kata passio yang mengandung arti juga itu hanya menderita, menanggung, bertahan atau endure, ya. Bertahan. Jadi semua kita nih punya komposisi kekuatan dalam diri kita untuk bisa bertahan. Dan hebatnya itu Tuhan sudah taruh sedemikian rupa dalam diri kita untuk bertahan di dalam segala sesuatu keadaan yang paling sulit sekalipun. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita berada di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk bertahan di masa-masa yang sulit. Dan saya perhatikan gabungan dari kata desire dan passion itu mengingatkan kita bahwa selain menggerakkan kita, ya, keinginan juga membuat seringkali kita jadi sengsara. Sebab ketika semua keinginan kita tidak tercapai, seringkali kita menjadi kecewa, kesal, ya, sedih, marah, ya, bahkan tidak bisa tidur. Tidak sedikit banyak orang yang frustasi karena keinginannya tidak tercapai. Jadi ada masa-masa sengsara yang ditimbulkan oleh karena keinginan kita. Sudah banyak orang-orang yang melakukan penelitian terkait dengan yang namanya hidup bahagia. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Ada beberapa orang mendefinisikan hidup itu sebagai tujuan mencari uang. Ketika tercapai ternyata dia tidak berbahagia. Ada orang yang hidupnya menghabiskan waktu
waktu untuk mengejar cita-cita. Ternyata setelah tercapai cita-citanya dia juga tidak berbahagia. Beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan kematian Christina Onassis. Dia salah satu seorang yang paling kaya di Amerika. Dia mati bunuh diri. Ya. Uangnya berlimpah tetapi hidupnya tidak berbahagia. Dia mengalami kesengsaraan tapi dia tidak bisa memanage sedemikian rupa sehingga dia memilih jalan untuk bunuh diri. Lalu ada seorang juara Wimbledon 7 kali dari Belanda namanya Bjorn, ya. Suatu saat dia juga diwawancara oleh awak media setelah mencapai puncak dan 7 kali kemenangan berturut-turut. Dia ditanya, tantangan selanjutnya yang paling besar dalam hidupmu itu apa yang akan ingin dicapai? Bjorn kemudian menatap semua awak media dengan mata yang tajam. Lalu dia mengatakan kata-kata yang tidak pernah dipikirkan oleh awak media. Dan dia berkata, tantangan yang paling besar dalam hidup saya adalah sekarang, bagaimana caranya supaya ketika saya bangun tidur dan tidak ingin bunuh diri. Ini seorang yang luar biasa, juara olahraga Wimbledon 7 kali. Tetapi hidupnya apa? Bahagia. Justru dia khawatir bahwa suatu saat dia mati bunuh diri. Oleh karena itu dia berpikir bahwa setiap kali bangun tidur, bagaimana caranya bertahan saya untuk tidak ingin bunuh diri. Ya. Artinya masa-masa sengsara dia apa? Masa-masa sengsara dia ya ketika dia sudah meraih semua tujuan hidupnya, ternyata titik itu bukan mendatangkan kebahagiaan, tapi mendatangkan kesengsaraan. Nah, kesengsaraan ini kalau tidak di-handle dengan baik, tidak dilandasi dengan firman yang mengatakan bahwa masa-masa sulit itu tidak akan pernah berakhir, tetapi kemudian orang yang bertahan itulah orang yang akan menang. Ya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus. Itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau dia ngerti firman Tuhan, pasti dia akan terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dirinya supaya dia tidak bunuh diri. Dan ketika itu terjadi, maka pasti dia akan ditolong oleh Tuhan. Ya. Jadi masa-masa sulit itu hal yang biasa, masa-masa sengsara juga saya kira semua kita sudah mengalami hal yang biasa, cuma ukuran kesengsaraan kita ini sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi bagaimana caranya bertahan di dalam kesengsaraan kita ini? Ia bergantung kepada Tuhan jalannya. Terus minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong kita setiap kali kita berseru kepada Dia. Dia tidak pernah kurang panjang untuk menolong saudara di dalam masa-masa sulit. Ya. Jadi keinginan dalam diri kita sendiri itu seringkali membuat kita hidup di dalam kesengsaraan. Yang kedua, ada orang yang sengsara itu karena dibuat oleh orang lain. Ya. Ada kedengkian. Seringkali kita difitnah, ada orang lain dibully sedemikian rupa sehingga hidupnya di dalam kesengsaraan. Nah, itu orang lain yang membuatnya. Bahkan Yesus sendiri mengalami masa-masa sengsara dibuat oleh orang lain, bukan oleh karena dirinya sendiri. Banyak orang Yahudi iri hati kepada dia, dengki kepada dia, makanya dia dibuat sedemikian rupa sampai supaya disalibkan. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang membuat orang itu sengsara, yaitu karena faktor orang lain. Ini yang kedua, ya, faktor orang lain. Nah, faktor orang lain, Pilatus juga itu adalah menambah kesengsaraan di dalam diri Yesus. Kenapa? Karena keinginan untuk terus dipuja, keinginan untuk dihargai
oleh masyarakat pada waktu itu, oleh para imam. Dia rela mengorbankan kebenaran demi ketenaran dirinya sendiri. Akhirnya Yesus disalibkan. Ya. Jadi ada kesengsaraan yang memang ditimbulkan oleh diri kita juga oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mengatasi supaya tidak sengsara? Tadi saya katakan bahwa saudara dan saya terus tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain ketika masa-masa sulit ini ada. Tidak ada jalan lain ketika saudara mengalami masa-masa sengsara ini ada. Jalannya hanya ada percaya kepada Yesus, dan kemudian kita berharap pada Yesus, kita minta anugerah pada Yesus, maka semua akan ditolong oleh Tuhan. Saudara perhatikan di dalam tokoh-tokoh para iman, kalau saudara membaca cerita mereka, biografi mereka, mereka juga mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit dalam hidupnya. Tetapi mereka bisa bertahan sampai akhir. Mereka menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Yesus. Dia bertahan sampai akhir dan dia tidak menyangkalnya. Karena dia tahu bahwa dia memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan datang. Ya. Jadi kemuliaan Allah di masa mendatang itu jauh melebihi kemuliaan yang kita terima sekarang ini. Jauh lebih hebat daripada kesengsaraan yang sifatnya sementara ini. Kita hidup hanya beberapa tahun saja, tapi kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu jauh melampaui umur hidup kita. Bahkan itu berbicara tentang kekekalan. Jadi kekekalan ini lebih penting daripada hidup yang fana sifatnya seperti sekarang ini. Kesengsaraan kita hanya bisa bertahan mungkin 70-80 tahun atau berapa tahun kemudian. Tapi kebahagiaan, kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita itu jauh melampaui umur kita. Yang ada hanya kekekalan bersama dengan Yesus, dan disitulah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Oleh karena itu kita yakin bahwa pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Kristus telah dicurahkan atas kita. Saya ingat ketika masa-masa sulit ini terjadi dalam hidup kami. Ya, masa-masa sulit dulu mungkin saya sudah pernah bersaksi bagaimana masa-masa sulit yang kami alami, kemudian kami ditolong dan akhirnya menang dalam masa-masa seperti ini. Tetapi dari situlah kemudian kami mengerti bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Di dalam masa sengsara seringkali Tuhan memang izinkan kita seperti masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Kita masuk dalam lembah Ahor, lembah kesengsaraan. Tetapi di ujung dari semua lembah kesengsaraan itu ada pintu pengharapan. Nah, Roma 5 tadi ayat 5 dikatakan pengharapan itu pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Kristus telah dicurahkan dalam hati kita. Ya. Jadi ada selalu pengharapan di dalam Yesus. Kita tidak pernah tidak punya pengharapan. Selalu ada pengharapan. Ya. Maka Alkitab berkata, kebutuhan sehari cukuplah sehari, kesengsaraan sehari cukuplah untuk hari ini, besok berbeda lagi. Itu artinya apa? Artinya besok itu ada pengharapan. Artinya apa yang kita alami sekarang ini mungkin susah, besok belum tentu susah. Karena apa? Karena ada pengharapan. Karena hari ini berbeda dengan hari esok. Hari esok berbeda dengan hari esoknya lagi. Hari esoknya lagi berbeda dengan hari esoknya lagi. Dan itulah pengharapan di dalam Yesus. Selalu ada pengharapan. Dan pengharapan ini yang membuat kita terus bertahan di dalam masa-masa sulit. Haleluya. Pengharapan ini yang akan membuat saudara dan saya bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, mari kita terus tetap bertahan. Kita yakini bahwa kesulitan hari ini, kesengsaraan hari ini berbeda hasilnya dengan besok. Karena hari ini cukup hari ini, besok berbeda lagi.
Besoknya berbeda lagi, besoknya berbeda lagi, besoknya berbeda lagi. Terus ada perbedaan dari waktu ke waktu dan tidak pernah sama. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi saudara dan saya, ketika saudara dan saya berharap kepada Tuhan, itu adalah pengharapan yang paling benar. Pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Kristus telah dicurahkan atas kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Di masa-masa seperti sekarang ini, masa COVID-19, banyak orang juga sengsara. Tapi tahukah bahwa di dalam kesengsaraan ini sebenarnya banyak masa-masa di mana orang dibuat terkejut karena dirinya sendiri ternyata dituntut untuk lebih kreatif. Ya, yang lalu ketemu dengan beberapa orang yang memahami kenapa di dalam masa seperti ini kemudian banyak orang begini, banyak orang begini, banyak orang. Kemudian dia mulai berkata, ternyata enggak seperti itu. Mungkin banyak orang seperti itu, tapi bagi orang yang kreatif, ini adalah sesuatu yang paling pas waktunya untuk membuat segala sesuatu dengan cara-cara yang baru. Banyak orang diberkati di dalam masa-masa susah seperti sekarang ini, ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin juga akan tambah sulit. Karena apa? Karena keterbatasan berpikir, keterbatasan melihat situasi dan seterusnya. Tapi bagi orang yang melihat bahwa di dalam masa seperti sekarang ini adalah peluang untuk berbuat sesuatu dengan cara yang kreatif, dia akan menikmati sekali masa-masa COVID-19 seperti sekarang ini, masa pandemik seperti ini. Dan saya ketemu banyak orang hidupnya lebih enjoy, lebih bersemangat. Karena apa? Karena merasa bahwa Tuhan justru menolongnya dalam masa-masa sulit seperti ini untuk lebih kreatif, untuk lebih terus bersandar pada Tuhan, untuk lebih terus berharap kepada Tuhan, bahwa di dalam situasi yang paling sulit pun Allah ternyata tidak kurang panjang untuk menolong bagi mereka yang terus berharap kepada Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu semuanya, di dalam masa-masa sulit mungkin, saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu, saudara dan semuanya, ya. Tapi yakinilah bahwa masa-masa sulit yang saudara, Bapak Ibu semua alami sekarang ini pasti akan ada akhirnya. Segala sesuatu ada masanya, pasti akan ada akhirnya. Berharaplah kepada Tuhan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Di ujung dari sebuah penderitaan, di ujung dari sebuah kegelapan, itu ada terang. Di dalam kegelapan ada pengharapan bahwa fajar pagi esok akan segera terbit, dan di sanalah saudara tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan atas kami. Berkatilah semua kami. Di dalam masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan Yesus, Engkau juga akan menolong kami. Kiranya hikmat marifat daripada Tuhan turun atas kami. Engkau menolong semua kami dengan ide-ide yang kreatif, sehingga dalam masa-masa sulit seperti apapun juga nanti ke depan yang kami hadapi, kami yakin bahwa Tuhan terus bersama dengan kami. Mengucap syukur kebaikan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hebat, yang siap menolong kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.